Ya pemirsa, kini kami ajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai kasus hilangnya bocah Alvaro yang berakhir tragis. Langsung kita bergabung dengan dua rekan kami, yaitu Brilian Syaheran di rumah keluarga Alvaro dan Syahda Justisa di Mapolres Jakarta Selatan. Kita ke Brilian terlebih dahulu. Brilian, kabarnya polisi kembali mendatangi rumah Alvaro. Silakan informasi selengkapnya. Ini mau cabut juga di sini. Ya. Yuk. Baik, Celia, Rehana, dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di kediaman dari Alvaro Kiano Nugroho yang berada di Pesanggerahan Jakarta Selatan, di mana pada Selasa siang hari ini suasananya masih ramai oleh sanak saudara yang datang untuk memberikan dukungan moral untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita mengetahui bahwa Alvaro ini merupakan anak 6 tahun yang ditemukan meninggal begitu, dan diduga kuat karena ini masih dalam proses untuk perentuan dari pihak forensik dari Polda Metro Jaya. Dan siang hari ini untuk memberikan gambaran ini sudah bersama dengan saya ibunda dari Alvaro Kiano Nugroho begitu yang ada di samping saya saat ini. Selamat siang Bu, kami tim TV One mengucapkan berduka cita atas kehilangan Alvaro begitu, dan mungkin Bu boleh dijelaskan ini Ibu mengingat almarhum mungkin Alvaro sendiri, bagaimana sih Bu anaknya? Ya, dia anak yang periang ya. Dia juga ya selayaknya anak-anak. Dia gak banyak minta juga sih, ya gitu aja. Dengar memang Alvaro ini sosok yang riang juga, dan ini sering main juga. Jadi ketika awal dulu kejadian, Ibu mengingatnya bagaimana Bu Alvaro ini ketika dinyatakan hilang begitu? Ya syok ya, histeris juga. Hubungin sana sini juga untuk minta bantuan cari segala macam, semua dilakuin. Upaya keluarga pun juga bagaimana Bu waktu itu Bu? Ya mencari kemanapun, segala cara apapun. Dan 1 bulan, 2 bulan, hingga sampai akhirnya 8 bulan. Ini proses keluarga penerimaannya bagaimana? Sebenarnya nggak bisa nerima gitu aja sih ya. Belum bisa banyak ngomong sih sebenarnya, kayak Masih ada. iya. Tapi ketika kemarin hari Minggu 23 November mendengar kabar ditemukan, itu apa yang terbesit di benaknya Bu Arum? Dengar kabar ditemukan kayak ya alhamdulillah ya ditemukan ya, tapi ketika tahu kondisinya dan pelakunya ternyata orang terdekat, agak shock banget sih. Tapi harapannya Bu, ini kan pelaku sudah ditangkap dan ternyata memang ya itu. Bagaimana Bu tanggapannya? Apakah harapan terhadap proses penyidikan ini gimana? Ya, Dari pihak keluarga. maksudnya makasih sih ya sebelumnya buat Polri, Polres Jakarta Selatan, Polsek Pesanggerahan yang udah banyak membantu, terutama Bu Sheila ya. Bu Sheila itu bantu kita follow up terus di minggu-minggu terakhir Alvaro mau ditemukan ya. Harapannya ini kan lagi nunggu tes DNA dulu ya. Kira-kira 3-4 hari, 3-5 hari ya. Harapannya sebenarnya sih pengennya itu bukan Alvaro, masih hidup gitu ya. Tapi kalau emang itu ternyata Alvaro, ya udah biar dimakamkan baik-baik. Walaupun berat ya sebenarnya, tapi ya udah. Ya. Terus Bu, ini untuk proses penyidikan sendiri kemarin kan sudah ada pengambilan sampel begitu ya. Ini kemarin prosesnya gimana Bu ketika Ibu menjalani proses? Apa sih sampel yang diambil begitu? Ini aja sih air liur. Terus sama ada data apa gitu deh untuk mempercepat prosesnya gitu. Dan nanti tadi kan disebutkan ada rencana untuk menyambangi tempat kejadian perkara begitu ya, si dari Alvaro sendiri yang ada di Bogor ini gimana Bu? Kapan sih Bu ini akan dilakukan? Katanya sih besok ya. Tapi besok coba lihat besok aja. Aku ikut. Tapi Bu, ini kan selain dari Alvaro sendiri yang sudah hilang sejak Maret begitu ya 2025, ada juga kasus anak juga yang dinyatakan hilang di Makassar begitu Bu. Ini gimana Bu? Ibu ada harapan nggak, pesan untuk pemerintah, maksudnya
atau pesan untuk orang tua di luar sana agar anak-anaknya tetap aman begitu? Ya gimana ya, karena kan semenjak Alvaro hilang ini ternyata banyak juga anaknya yang hilang dan belum ditemukan ya. Harapannya lebih kayak gimana ya ngomongnya, bingung juga kayak ya lebih hati-hati lagi, jangan terlalu percaya orang terdekat juga ya kan. Lebih pemerintahan lebih aware sama kasus anak hilang, lebih diutamakan lagi, dan jangan ada laporan untuk anak hilang itu 1 kali 24 jam. Jangan sih. Pemerintah pun juga lebih sigap, tanggap, dan dari pihak keluarga pun juga dari awal selalu aware terhadap itu ya. Baik Bu Arumi, terima kasih banyak sekali lagi, kami mengucapkan turut berduka cita. Bismillah. Baik, Rehana dan juga Putri, begitulah hasil wawancara bersama dengan Ibunda Alvaro Kiano Nugroho yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga sendiri masih terus berjuang agar keadilan untuk Alvaro ini terus ditegakkan, dan juga berharap agar pemerintah maupun baik keluarga di luar sana untuk lebih aware terhadap laporan maupun status anak-anak yang ada di lingkungan mereka. Kembali ke Anda di studio. Baik, nampaknya besar sekali harapan dari keluarga Alvaro. Terima kasih Brilian atas laporan Anda. Kita akan mengupdate informasi juga ini pemirsa dari Mapolres Jakarta Selatan. Ada Syahda Yustija. Syahda, apakah dari pihak kepolisian ada perkembangan penyelidikan? Silakan. Baik, selamat siang Rehana, Putri, dan juga pemirsa. Benar sekali masih terkait dengan kasus kematian bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro. Hingga saat ini update kami di Polres Metro Jakarta Selatan, tentunya kami masih menunggu bagaimana gelar perkara akan dilangsungkan, khususnya terkait dengan hasil tes DNA. Karena memang sejatinya kami mendapat informasi pada hari kemarin, ibu dari korban Alvaro ini telah menjalani sejumlah prosedural tes DNA, tepatnya di Rumah Sakit Polri. Dan tadi kalau kami mengupdate, tadi pagi kami sudah menghubungi Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Beliau menyampaikan bahwa saat ini untuk proses dari gelar perkara terkait dengan tes DNA tentunya masih menunggu hasil identifikasi dan juga laboratorium dari Rumah Sakit Polri. Dan memang untuk sejumlah proses ini masih dilangsungkan tentunya karena memang perlunya mencocokkan sampel dari DNA dari korban beserta juga beberapa data antemortem dari pihak keluarga sebagai data pembanding. Dan untuk saat ini Rehana dan juga pemirsa, gelar perkara yang nantinya akan dibacakan tes DNA belum tahu pastinya kapan untuk dilakukan. Tentunya seperti yang saya sampaikan masih menunggu dari Rumah Sakit Polri. Tapi kalau ingin mengulas sedikit bagaimana terkait dengan rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang kemarin disampaikan di tanggal 24 November, ada sejumlah rincian yang kami ringkas. Salah satunya pihak kepolisian memang menyatakan bahwa untuk pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Alvaro ini diketahui adalah ayahnya sendiri yang berinisial AI, dan pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pelaku ini diketahui meninggal di dalam sel tahanan. Dan hingga kini kepolisian juga masih terus meminta keterangan dari pihak keluarga korban, kemudian juga sesama tahanan sebagai langkah untuk mengetahui sejatinya pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari pelaku. Dan memang untuk yang dirilis juga pada hari kemarin, pihak kepolisian menyebutkan bahwasannya pelaku berinisial AI ini diduga melakukan bunuh diri di ruang konseling, sebagaimana ini juga disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan untuk sejumlah kronologi juga disampaikan oleh pihak kepolisian. Salah satunya pada saat itu pelaku memang meminta kepada pihak kepolisian untuk izin meminta ganti celana, karena memang pada saat itu pelaku menggunakan celana pendek. Ia meminta ganti celana oleh pihak kepolisian dengan alasan kotor, meminta ganti dengan menggunakan celana panjang. Dan pada saat itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat terdapat saksi yang melihat pelaku AI ini terlihat gantung diri di ruang tahanan dan terpantau dari bilah kaca pintu. Dan juga jika diringkas dari beberapa kronologi rangkaian peristiwa yang terjadi, seperti yang kita ketahui pada 6 Maret lalu Alvaro diketahui hilang pamit ke masjid, dan di tanggal 7 Maretnya ini diduga meninggal karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah tiri. Di tanggal 9 Maretnya diketahui jasad dibuang di wilayah Tenjo Bogor. Kemudian
pada tanggal 23 November ini kerangka ditemukan dan juga polisi melakukan tes DNA, dan kemarin pada tanggal 24 November ibu dari Alvaro sendiri ini memberikan sampel DNA dari Rumah Sakit Polri, dan hingga saat ini juga kami masih menantikan bagaimana gelar perkara akan dirumuskan oleh pihak kepolisian. Sementara update demikian dari Polres Metro Jakarta Selatan, Rehana. Baik, terima kasih Syahda Yustiza dan juga Brilian Syahiran atas laporannya.